Halo Studio Lovers, artikel grid.id menyebutkan bahwa banyak negara yang terdampak oleh pandemi COVID-19, termasuk dalam bertambahnya utang negara. Penulis artikel juga menyebutkan bahwa utang Malaysia berjumlah 3.500 triliun rupiah per 31 Desember 2017 yang diklaim dikutip dari Reuters. Namun, utang ini bukan spesifik utang Malaysia pada Indonesia. Mengutip dari kata data pada September 2021, Malaysia, Thailand hingga Amerika Serikat memang menaikkan batas maksimal atau pagu utang akibat kebutuhan penanganan pandemi yang membengkak. Artikel kata data sendiri memang lebih berfokus pada utang Amerika Serikat. Namun hal penting untuk digarisbawahi adalah bahwa krisis ekonomi memang dialami oleh banyak negara, termasuk juga Malaysia nih Studio Lovers. CNBC Indonesia juga sempat membahas rasio utang berbagai negara yang meningkat tajam akibat pandemi pada artikel tertanggal 20 Juni 2022. Nah, salah satunya dialami pula nih oleh Malaysia. Disebutkan oleh CNBC, utang pemerintah Malaysia per Desember 2021 menembus angka 979,8 miliar ringgit Malaysia atau 63,4% dari PDB. Rasio tersebut meningkat dibandingkan 60,7% terhadap PDB pada tahun 2020. Nah, terakhir artikel New Straits Times tertanggal 21 Juli 2022 juga menyebutkan bahwa utang pemerintah Malaysia hingga akhir Juni 2022 berjumlah 1.045 triliun ringgit Malaysia atau 63,8% dari PDB negara itu, mengutip dari Menteri Keuangan Malaysia, Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Memang benar ya Studio Lovers, hampir seluruh negara mengalami lonjakan utang selama pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kenaikan utang Indonesia lebih terkendali dibandingkan sejumlah negara emerging market lainnya, seperti Malaysia dan China. Bendahara negara ini membandingkan kenaikan utang pemerintah Indonesia dengan beberapa negara lainnya. Nah, kenaikan utang Indonesia menurut Sri Mulyani lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 13,6%, China 11,8%, Thailand 17%, Afrika Selatan 12,5%, India 16,5%, bahkan dengan Filipina yang melesat 22,1%. Kenaikan utang di sejumlah negara tersebut terutama karena realisasi defisit anggarannya yang meningkat. Akumulasi defisit Indonesia selama 2 tahun pandemi mencapai 10,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah sampai akhir tahun 2021 menyentuh angka 6.908,87 triliun rupiah. Nilai tersebut bertambah 195 triliun rupiah atau kenaikan 3% dari November 2021, serta meningkat 13,7% dibandingkan akhir tahun 2020. Utang pemerintah terdiri dari penerbitan surat berharga negara atau SBN serta pinjaman. Utang pemerintah berbentuk SBN mencapai angka 6.090,31 triliun rupiah, sementara utang berbentuk pinjaman sebesar 818,56 triliun rupiah. Seperti diketahui nih Studio Lovers, berdasarkan data APBN kita edisi Juli 2022 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan utang pemerintah per 30 Juni sebesar 7.123,62 triliun rupiah. Nah, posisi itu membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 39,56% hingga pertengahan tahun 2022. Nilai ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga terendah di antara negara Asia Tenggara lainnya. Sedangkan Malaysia masih memiliki rasio yang masih jauh berbeda, yakni 70,7%, yang membuatnya di urutan ketiga tertinggi setelah Singapura dan Laos. Nah, Studio Lovers, sekian dulu ya video kita kali ini. Sebagai akhir dari video ini, jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!